Sudah siap semua, Bapak Ibu? Mas, Mbak. Jam 6. Nanti ya, itu jam 4. Jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mas Mbak yang saya banggakan, kemudian teman panitia yang eh, saya banggakan juga. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ya, serangkaian kegiatan Latsar. Mudah-mudahan nanti lancar nih kegiatannya. Kemudian tidak lupa salam serta salawat kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, hari ini acaranya adalah final ya, final penyusunan RA-nya ya. Nah, untuk hari ini selain dokumennya atau makalahnya final, ya panjenengan juga nanti
apa namanya, menyusun PPT-nya, PPT-nya. Jadi monggo silahkan kalau bisa ya PPT-nya itu di-share sekarang. Jadi nanti saya bisa lihat seperti apa PPT-nya kira-kira nanti untuk paparan 7 sampai 10 menit itu kira-kira sesuai enggak waktunya itu. Karena itu penting banget Bapak Ibu itu menentukan keberhasilan seminar penjenengan. Jadi nilai seminar penjenengan nanti oleh penguji itu nanti akan apa namanya dinilai kaitannya mungkin penjenengan bagus apa apa istilahnya kontennya bagus tapi kalau cara paparannya atau presentasinya itu nanti hanya membaca kemudian melebihi waktu nah itu mungkin juga akan mengurangi nilai penjenengan gitu. Jadi kalau bisa hari ini sudah final, sudah fix makalahnya dan juga sekaligus paparannya harus sudah jadi. Nah, nanti kalau misalnya ada kekurangan ya, yang sedikit-sedikit lah, misalnya itu masih bisa direvisi, kemudian bisa penjenengan upload segera. Ya, walaupun maksimal uploadnya besok, tetapi apa? Tetapi akan lebih bagus ya apabila bisa dipaparkan di sini. Nggih. Itu nggih. Nggih. Monggo kalau mau ada pertanyaan dulu. Siapa yang belum hadir? Ketuanya sinten nggih? Pak Ridlo yang belum hadir, Bu. Tadi Oh, tuh nggih. bilangnya ada acara di Acara. SMA-nya gitu ya. Ha. Tadi kayaknya izin ke saya ada upacara, cuman tak suruh minta dibuka enggak anunya, videonya. Lah iya, kan Latsar itu ada surat tugasnya. Makanya katanya itu wajib gitu dihadiri oleh ini gitu. Ya wajib bagi yang tidak mempunyai surat tugas toh yo. Iya, masalahnya anu sih. Ini sudah dimulai ya Bu ya? Wes. Oke, oke. Saya ke main room ya Bu. Mm-mm. Makasih, Dok. Sama. Ya gitu, Mas Mbak. Ya, untuk hari ini selain final makalah juga monggo paparannya, ya, PPT-nya bisa kita sampaikan di sini. Ya. Ini berapa orang? Ini kelompok satu ya. Ya. Monggo, siapa yang mau paparan? Bisa makalahnya, bisa PPT-nya. Ini kalau tanya dulu Bu, ini semisal nanti Mm-mm. salah masih bisa diperbaiki nggih? Ya, masih Soalnya kan masih bisa. izin untuk melakukan pemaparan. Ya. Soalnya kemarin masih ragu tentang yang saya buat. Mm-mm. Untuk yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Waalaikumsalam. untuk melakukan presentasi makalah saya. Nah, untuk judulnya pengembangan sistem notulensi rapat berbasis website dengan upaya digitalisasi tata kelola rapat pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Nah, untuk covernya seperti ini. Mm-mm. Untuk selanjutnya adalah lembar persetujuan seperti ini. Ini mengambil seperti yang ada di contoh yang di file PPT itu. Terus selanjutnya adalah lembar pengesahan mengambil contoh seperti yang ada di PPT.
Terus selanjutnya adalah kata pengantar seperti ini. Untuk kata pengantar ini tanggalnya ditulis 31 Agustus atau berapa, Bu? Bulannya aja enggak apa-apa, Mas. Agustus nggih. Heeh. Nah, untuk selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi menggunakan fitur otomatis itu, Mhm. mulai lembar persetujuan pengesahan sampai terakhir adalah lampiran. Mhm. Terus selanjutnya adalah daftar gambar. Kebetulan di dokumen makalah saya hanya ada 3 gambar saja. Boleh. Terus selanjutnya adalah daftar tabel. Hmm. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Untuk pertama adalah sub latar belakang. Latar belakangnya seperti ini. Mungkin nanti ada apa namanya, penggantian atau penambahan sedikit untuk penyesuaian keseluruhan dokumen juga, Bu. Untuk tujuan ini, yang pertama adalah menerapkan nilai dasar berakhlak dan serta manajemen ASN dan smart ASN. Kedua, menginternalisasi kedudukan dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat dan serta perekat dan pemersatu bangsa dalam konteks tugas di kantor Kemenak Kabupaten Rembang sebagai persyaratan agar bisa menyelesaikan kegiatan Latsar CPNS yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2025. Yang selanjutnya adalah baru tujuan pembuatan sistem aplikasi notulen rapat itu. Pertama adalah meningkatkan efisiensi pencatatan hasil rapat, mendukung digitalisasi tata kelola dokumen, memberikan kemudahan akses arsip notulen bagi pimpinan dan pegawai, mengimplementasikan kompetensi teknis jabatan peranata komputer. Nah, untuk manfaat ini itu seperti ini atau kemarin soalnya ada yang mengisi bagi masyarakat, bagi apa tempat kerja atau itu atau semacam ini, Bu. Ya, mestinya ada apa namanya bagi bagi instansi, kemudian bagi jenengan. Ini kan ini kelembagaan ya. Kalau ini kan efisiensi proses dokumentasi peningkatan akurasi. Ini kan ini bagi lembaga atau ini bagi Nggih. instansi. Nggih. Bagi jenengan, bagi masyarakat dikasih aja. Oh, berarti kurang itu nggih, Bu. Terus itu yang pendahuluan itu ada ndak referensinya, Mas? Belum dituliskan referensinya. Referensinya hanya penyebutan ini, Bu. Hah? Hanya melakukan penyebutan ini saja. Wes kuwi tok, semuanya. Semuanya nggak Nggih, ada. boten wonten. Dikasih Mas, dikasih. Saya suruh paling enggak ada 5 gitu. Jadi 5 referensi. 5 yang 2 itu merupakan eh di apa namanya? Di profil, Bu. Yang profil itu kan ada perubahan PMA nomor 19 tahun 2019, itu yang PMA dasar, terus kemudian diubah PMA nomor 6 tahun 2022, itu yang menyebutkan instansi vertikal Kemenak itu, Bu. Iya, anu penulisannya itu loh Mas, citasinya itu piye? Ada kan harus disitasikan gitu loh, dimasukkan di situ. Kalau semisal langsung di belakang buatan sakit ya, Bu. Enggak di mana? Enggak, itu kan hanya nah daftar pustaka gitu, makanya nah, peraturan misalnya peraturan nomor ini tahun berapa? Penulisan itu loh Mas, penulisan daftar pustaka itu loh. Penulisan daftar pustaka itu loh tahun, kemudian Oh, judulnya apa, kemudian siapa yang menulis, kan gitu. oh, geng, 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 geng. Nah, itu. Ini 5 aja nggak apa-apa, tapi nanti usahakan ada tata tata cara penulisan, ya, penulisan sitasi atau referensi itu. Nggih. Semisal buatan tidak pakai footnote, tidak masalah ya, Bu. Langsung Ya, ke daftar pustaka. langsung langsung kan macam-macam caranya. Bisa pakai Nggih. footnote, bisa pakai
EndNote, bisa pakai apa itu namanya di dalamnya ya, misalnya pakai Mendeley atau pakai eh, Word itu aja ada cara anu juga kok referensinya kok di Word itu boleh atau manual juga boleh, manual memasukkannya boleh. Tapi Oke. usahakan untuk ada lah ya, berapa lah ya, 5 lah nggak apa-apa. Itu tata cara penulisannya itu loh. Hmm. Oke, Bu. Nanti Eh, ditambahi aja. Nanti hmm. kita apa namanya diskusi sama temennya atau tanya temennya itu juga bisa. Hmm. Baik, Caranya Bu. gimana? Berarti jadi 5 ya, Bu. Soalnya kemarin di sebelum pertemuan yang kemarin itu jenengan sempat menyebutkan 3. Oh, 5 lah. Baik, Bu. 5. Gampang penulisan citasi itu kan gampang, Mas. Oke. Nggak susah ya. Berarti nanti yang manfaat ini saya tambahi bagi masyarakat dan Ah, bagi diri sendiri juga bagi bisa. penulis, nggih. Ah. Baik. Nanti saya tambah itu. Ini eh dimasukkan aja di instansi nggak apa-apa, nggak usah nggih, diubah, ditambahin aja. nggih. Nanti saya perbaiki untuk yang bagian manfaat ini. Mhm. Terus selanjutnya adalah ruang lingkup itu meliputi penggunaan sistem, terus fitur utama yang tersedia pada aplikasi itu, terus Ini teknologi mestinya fitur utama itu kan 2 toh, berarti A kecil, bukan A kurung, Mas. kecil ya. A kecil. Heeh. Nggih, kecil. Nanti, seperti ini ya. Nah, ya, betul. Terus terus kemudian teknologi yang digunakan Hmm. framework Laravel versi terbaru dalam hal ini versi 12. Terus menggunakan basis data MySQL dan antar muka Lah berbasis web ini responsif seperti ini. framework Laravel ini kan juga ada jenengan ngambil toh itu, ngambil dari aplikasi tertentu toh, yang versi 12 itu toh. Ya toh? Pripun nih Itu yang kan ngambil toh, ngambil dari punya orang toh, bukan jenengan yang buat toh. Frame- ibaratnya kayak gimana ya Bu? Kalau diibaratkan itu aplikasi kan, jadi kan bahasa pemrograman ini, Iya, makanya kan bukan jenengan yang buat. bukan? Nah, yo, itu kan mesti jenengan ngambil dari mana. Nah, itu sebutkan aja di situ dari mana ngambilnya gitu. Eh, Misalnya link internet, linknya link apa itu kan HTTP dan lain sebagainya itu boleh loh. Ini kan kesannya jenengan buat sendiri kalau nggak ada referensinya itu. Siapa tahu nanti ada penguji ya, penguji yang mungkin dari dosen, dari guru besar kemarin ada juga tuh apa namanya pengujinya gitu loh. Jadi nanti tata apa namanya penulisannya tetap nggih, tetap tetap ilmiah gitu. Soalnya dulu pengalaman waktu tugas akhir itu penggunaan seperti bahasa pemrograman itu tidak perlu dicantumkan di daftar pustaka Bu. Saya ingat saya Bu. Ya enggak apa-apa. Terserah aja. Nanti kalau ya mudah-mudahan nggak ditanya itu ya, mudah-mudahan nggak ditanya. Itu Oke. kan kalau misalnya di guru kan nanti teknologi yang digunakan semacam Canva atau apa itu berarti harus ditulis juga Bu itu. eh kalau kalau ini framework kan versi 12 nggih, Canva misalnya ya ngambilnya itu loh Mas, ngambilnya itu misalnya eh apa namanya? Ya nek enggak ada ya enggak apa-apa sih, enggak enggak harus ya. Enggak harus kalau emang enggak ada ya ya enggak apa-apa. Soalnya kalau ditulis semua itu nanti menghabiskan banyak halaman Bu. Ya sudah enggak apa-apa, enggak usah aja. Ya, terus berarti untuk ruang lingkup semacam ini nggih Bu. Mm-mm. Terus selanjutnya adalah bab 2 mengenai rancangan aktualisasi. Pertama deskripsi organisasi, kedua adalah profil organisasi. eh di sini saya mengambil
langsung menyebut kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Berarti Mm, nggak usah menyebutkan yang paling atas, maksudnya itu Kemenak Pusat, betul saya gitu. nggak Langsung. usah. Oke. Ini di sini kan disebutkan kalau yang mengatur tata tata organisasi di Kemenak Rembang itu struktur organisasi ada yang PMA nomor 19 tahun 2019, kemudian ada perubahan PMA nomor 6 tahun 2022 itu, Bu. Mm-mm. Nah, yang di Nah, sana, ini mestinya A kecil ya. nggih, saya ubah sekarang seperti Mm. ini. Terus jumlahnya ada pertama Subak TU, terus seksi pendidikan madrasah, seksi PD Ponren, seksi pendidikan agama Islam, PHU, terus bimbingan masyarakat Islam, Gara Zawa, Gara Katolik, dan kelompok jabatan fungsional. Nah, untuk strukturnya seperti ini. Hmm. Ini pejabat yang ada di yang memimpin di tadi seksi maupun apa namanya penyelenggara itu seperti ini. Terus kemudian nama-nama jabatan tabelnya seperti ini dan beserta dengan NIP-nya. Kemudian tabel selanjutnya adalah detail organisasi kantor baik alamat, telepon, website itu saya Mm-mm. cantumkan di sini. Kemudian adalah visi misi dan nilai organisasi. Pertama adalah visi Kemenak Kabupaten Rembang, itu terwujudnya masyarakat Rembang yang taat beragama, sejahtera dan cerdas, serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan berpendidikan. Terus misinya seperti ini. Perhatikan itu Mas, apa namanya? Penomoran itu. Ih, ini harusnya berarti gini. Heeh. Terus itu yang titik-titik itu kan bisa itu dikasih. Berarti satu. Mm-mm. Berarti ini ya geser juga karena menyesuaikan tempat yang atasnya. Terus lanjut, ini adalah logonya itu, Bu, yang kemudian disingkat ramah, responsif, akuntabel, muda, amanah, dan humanis. Mm-mm. Terus untuk deskripsi isu ini meliputi keseluruhan 5 isu itu atau langsung isu satu isu itu aja, Bu? Oh, kan ada APKL juga toh Mas. Ada APKL, ada USG Oh. gitu kan. Ya, Berarti APKL USG dimasukkan ke sini, nggih, Bu? iya Fishbone gitu kan ada dimasukkan sini toh harusnya. Nggih. Di apa namanya? Cara memperoleh isu itu dari mana kan Oh, gitu toh. nggih. Terus analisis isu. Nah Soalnya ini, saya masukkan di bagian analisis isu, berarti oh bukan yang, gitu. oh enggak usah berarti. Seperti ini untuk analisis isunya. Kemarin juga sempat diskusi sama teman itu, Hmm. di bagian bawah sini itu ada maksudnya 5 sampai 1 itu perlu dituliskan juga atau mboten, Bu? Apanya? Di APKL ini Heeh. itu maksudnya 5 itu maksudnya apa, 4 gimana, 3 gimana, sampai Heeh, 1 itu mestinya dituliskan iya, juga. Oh, enggak. mestinya ditulis, nggih. Karena nanti biar apa tahu jelas gitu loh. Kejelasan dari Oh, tabel itu kalau yang baca misalnya yang sebelumnya tidak atau belum mengikuti itu jadi paham oh, maksudnya itu apa gitu. oh, enggak, Bu. Nanti saya perbaiki. Nggih. Eh, ini berarti yang termasuk USG ini masih Mm-mm. belum tepat karena masih hanya mencantumkan ini saja, tidak Mm. memberikan keterangan 5 itu apa sampai 1 Mm-mm. itu apa. Nanti akan saya perbaiki lagi. Terus setelahnya adalah ini berarti kalau kemarin komentar jenengan diganti saja ya, Bu. Apanya? Diagram fishbone-nya. Lah itu ada aturan baku ndak penulisan diagramnya? Kalau ndak ada ya ndak apa-apa. Soalnya kemarin sempat
cari-cari di itu bentuknya bermacam-macam. Nggak apa-apa, boleh kalau ada bermacam-macam bentuknya. Oh, baik, Bu. Kalau memang nanti diminta mengganti, saya ganti juga nggak apa-apa, Bu. Eh, Terus selanjutnya Sudah, sudah. argumentasi terhadap core Iwa. isu terpilih. Hmm. Eh, ini seperti ini. Nah, ini salah satu faktor yang membuat saya memilih memilih dan mengganti dari sebelumnya yang presensi untuk acara ke notulen rapat itu karena salah satu faktornya adalah permintaan dari Kepala Kemenak yang menginginkan semacam aplikasi semacam ini, Bu. Jadi Hmm. dianggap keterpentingannya tinggi ya juga bisa sebagaimana yang telah saya sampaikan di sini. Eh, di sini kan saya beri nomor 5. Nah, untuk selanjutnya adalah nilai dasar profesi PNS itu dari berakhlak itu berarti harus disebutkan semua gitu Bu, atau gimana? Nggak usah. Atau yang ada saja berarti nggih? Heeh. Oh, baik nanti. Kalau kalau ini ya sudah, ini nggak apa-apa. Ini Oh, aja Bu, udah boleh. Kalau berakhlak kan memang harus semuanya, Mas. nggih. Berakhlak. Beda kalau yang kemarin manajemen ASN sama Smart ASN itu yang masuk saja. Berarti kalau kemarin itu kan yang tugas agenda 3 itu kan ada yang semacam ini. Berarti bukan pakai itu ya, Bu? Kalau Mm-mm. pakai format sendiri seperti ini tidak masalah, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Oh, baik. Terus kemudian untuk matriks rancangan saya seperti ini. Mulai nomor, uraian kegiatan, langkah-langkahnya, kemudian terakhir adalah output atau hasil kegiatan. Itu saya ada 6. Yang pertama adalah karena pertama identifikasi aplikasi sejenis yang caranya menggunakan YouTube, Google atau sejenisnya untuk sebagai apa acuan fitur-fitur yang ada, kemudian koordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini mentor saya eh, terkait fitur yang diinginkan seperti apa kemarin sudah terlaksana. Terus kemudian adalah perancangan sistem yang sudah mulai berjalan juga. eh, Dilanjut uji coba sistem yang mungkin nanti dilakukan ketika sudah hampir jadi, itu mungkin. Sedangkan selanjutnya adalah menyusun user manual. Ini prosesnya hampir berbarengan dengan uji coba sistem karena tentunya kan dalam pembuatan user manual itu mulai kegiatan nomor 3, 4, 5 itu bisa dikatakan eh, tidak saling menunggu, hampir satu gerbong waktunya. Yang terakhir adalah pelaporan hasil uji coba sistem kepada pimpinan, dalam hal ini mentor saya itu, Bu. Nah, untuk jadwal kegiatan kemarin saya sempat menemukan formatnya tidak seperti ini yang menyebutkan bulan Agustus itu ada mulai kapan, tanggalnya itu seperti itu atau cukup seperti ini gitu. Boleh, nggak masalah, Mas. Nggak ada aturan patokan bakunya sih sebenarnya. Oh, ini maksudnya M1 adalah minggu pertama sampai minggu ke-6 karena setelah saya hitung untuk kegiatan aktualisasi itu kan selama 6 minggu gitu, Bu. Nggak, itu minggu pertama hari-harinya gimana? Apakah setiap hari ataukah hari-hari tertentu? Kalau Eh, ada hari-hari tertentunya, berarti itu minggu pertama, kedua, ketiga itu dibagi lagi menjadi hari-harinya. Jadi 6 hari. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, dan keenam gitu. hmm. Kalau ini kan kesannya seminggu pelaksanaannya. Iya, tapi memang berjalan 1 minggu terus menerus, Bu. Hmm, ya sudah, diberi Sa- penjelasan kalau gitu. nggih. Berarti di bawah nanti di Heeh. misalnya M1 itu mulai Ya, tanggal misalnya tanggal 11 sampai tanggal 15 ngeten nggih, Bu. heeh.
Disampaikan saja di situ. Oke, oke, nanti saya tambahkan seperti itu. Terus untuk selanjutnya adalah kendala dan antisipasi. Ini tiap dari progres yang ada tadi, nama kegiatan yang ada 6 tadi itu disebutkan kendala dan antisipasi seperti itu nggih, Bu? Iya, yang mana? Yang Tadi kan saya nggih, tuliskan nggih. eh, misalnya kegiatan pertama Ya, identifikasi. ya kalau memang ada kendalanya semua nggak apa-apa. Hmm. Kemungkinan kendalanya. Tapi kalau jenengan beberapa yang ada kendalanya kira-kira hanya beberapa juga boleh. Hmm. Tapi jenengan nanti misalnya, oh kira-kira ada semua kendalanya ya boleh juga. Oh, baik. Kebetulan di sini ada kendala semua, Bu. Boleh. Oke. Terus setelah kendala menuju bab terakhir adalah penutup. Saya buat semacam ini Mm-mm. simpulan, terus kemudian sarannya ada 3. Kemudian adalah rencana tindak lanjut. Jadi ini pengembangan salah satunya adalah pengembangan aplikasi setelah kegiatan Latsar selesai ini. Nah, Hmm. untuk selanjutnya adalah daftar pustaka nanti kalau sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan tadi ini perlu diperbaiki sebagaimana aturan penulisan yang baku ngoten nggih, Bu. Nggih. Iya, baik. Terus yang terakhir ini mungkin hanya lampiran sebatas contoh tangkapan layar yang progres yang sudah berjalan ini saya saya lampirkan di sini nggak mboten apa nggih, Bu? Enggak apa-apa. Ini ini perlu dimasukkan ke bagian itu juga mboten. Tadi kan di awal ada daftar gambar perlu disebutkan sini juga. Lampiran berarti Mas, di lampiran. Lampiran saja nggih, mboten usah daftar Ya, gambar nggih. enggak Oh, usah. berarti cukup ini nggih, Bu. Baik. Untuk lampiran ada 4 yang sudah berhasil saya buat itu pertama halaman login, kemudian halaman tentang aplikasi itu maksudnya apa, terus ketiga ini salah ini harusnya nomor 3, kemudian ketiga adalah halaman kontak dan selanjutnya adalah halaman kebijakan privasi. Nah, mungkin dari saya seperti itu dulu. Nah, Mhm. Oke. ya, Terima terima kasih kasih. Mas Hanan ya. Oke, monggo silahkan Mas Mbak yang lain. Kalau masih ada pertanyaan dan monggo silahkan yang mau paparan. Bu, izin bertanya. Oke, Mbak. Tadi yang bab 2 itu kan ada nilai dasar berakhlak nih, Bu. Mm-mm. Yang dimaksud di situ itu penyebutan dan pengertian dari berakhlak atau kaitan dengan atau ini, Bu, atau kaitan isu yang kita angkat nantinya dengan berakhlak, Bu. Kaitannya isu dengan berakhlak, Mbak. Kan Oh, penjenengan kemarin sudah mengerjakan tugas-tugas itu. Oke, nggih, jadi kalau di sini kalau nggak usah lagi perlu disebutkan berakhlak itu artinya apa nggak usah. Jadi kaitan isu-isu ini kan yang jenengan kan rancangan aktualisasi kan yang mau digunakan untuk kegiatan habituasi. Jadi kan berdasarkan atau berbasis isu. Maka oh berarti komponen-komponen di dalamnya itu yang kaitannya dengan isu. Berarti kalau sudah ada kaitan berakhlak dengan isu di matrik kan ada matrik juga kan Bu. Berarti Mm-mm. nggak usah ada poin nilai-nilai berakhlak lagi. Nggak usah, Soalnya soalnya kalau di sistematikanya kan ada. nggak usah itu. Nggak usah. Berarti kalau yang udah yang di dalam matrik itu udah cukup ya Bu. Boleh cukup. Oh, Kan sebenarnya itu bisa di dalam matrik, bisa di luar matrik. Ya, jadi dideskripsikan di luar matrik itu bisa. Tapi kalau sudah di dalam matrik ya sudah nggak usah dikasih lagi. oke, terima kasih Bu. Ye. Monggo silahkan yang lain. Baik, nah punten Ibu Fatma. Monggo, monggo. Tadi sebelumnya tadi saya mohon maaf sekali Bu, ya, agak telat masuk karena Mm-mm. ada harus mengikuti upacara di Pramuka. Ngoten. Tadi mungkin melanjutkan
yang disampaikan Bu Akila tadi, Bu, Mm, terkait nilai-nilai apa nggih, nilai-nilai dasar niku, mm, nilai-nilai dasar seorang ASN niku kan di mm, contoh yang dari Bu Fatma itu kan mm, nggih kalau nggak salah ada juga nilai-nilai dasar profesi PNS di poin E ngoten Bu. mm, mm, Itu kalau saya memahami dan saya kaitkan dengan teman-teman yang sudah maju di mm, seminar mm, yang sebelumnya itu, mm, mm, menurut penjabaran mereka itu saya nangkepnya Bu nggih, nanti mungkin mm, dikonfirmasi dengan Bu mm, Fatma. Itu mm, kalau nilai-nilai dasar itu kalau saya memahami memang penjabaran berakhlak secara umum untuk dijadikan pegangan kita seorang ASN. Itu kalau dari saya mm. secara umum. Terus kalau yang di metrik itu memang dikaitkan dengan Ya, isu yang kita ambil ngoten. Mungkin begitu atau seperti apa Ibu? oke. Kalau saya berarti itu double-double, double-double. Oke. Kalau misalnya gini, misalnya ya agenda 3. Agenda 3 itu kan kaitannya dengan manajemen ASN dan semata ASN, gitu kan. Nah, kemarin memang jadi apa ya diskusi nggih di antara kami. Nah, itu di kolom mungkin kan nggak ada itu. Ya, kaitan dengan agenda 3 itu nggak ada di kolom. Maka bisa dituliskan di deskripsi di makalahnya itu. Jadi sebenarnya poin-poin atau komponen-komponen yang ada di makalah itu bisa kalau di berakhlak misalnya di apa kolom, nah yang lain misalnya visi misi ya kan organisasi kaitannya itu di deskripsi ya berarti kan sudah komplit sebenarnya sudah ada. Nah visi misi organisasi penjenengan itu ya tentu saja nanti penjenengan kan menceritakan ya visi apa misi apa di organisasi panjenengan tetapi tentu dikaitkan dengan isu jenengan. Misalnya gini, penjabarannya di atas itu disampaikan secara umum dulu. Itu kan baru nanti di bawahnya itu disampaikan kaitannya dengan isu penjenengan gitu. Jadi kalau menurut saya itu double nanti. Ini double-double itu. Sebenarnya sudah nggak usah gini berakhlaknya itu secara garis besar aja Mas nggak usah berakhlak berorientasi pelayanan tuh apa Oke. kemudian ini apa ya 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 secara singkat aja lah gitu nggak usah poin-poin jejer-jejer penuh gitu loh maksud saya jadi Oke, hanya disampaikan aja secara umum sekilas kemudian nanti bawahnya metriknya kan gitu oke, jadi siap-siap. berakhlak itu apa toh Oke. sebenarnya itu kan meliputi ini koma ini gitu aja nggak apa-apa nilai-nilai dasar PNS itu seperti ini terus isinya itu berorientasi pelayanan koma apa-apa koma kan gitu aja. Nah sama seperti misalnya di eh, semata ASN dan manajemen ASN itu ya. Nah itu kan kebetulan nggak ada metriknya, ya sudah di paparan di makalahnya. Nah di makalahnya ya begitu sama aja. Manajemen ASN dan smart ASN itu apa sih? Kan gitu. Untuk apa? Ya bagaimana secara singkat kemudian penjenengan menyampaikan di bawahnya ya isu penjenengan kemudian kaitannya dengan apa namanya manajemen ASN kaitannya dengan smart ASN itu jenengan deskripsikan di sana gitu. Siap, baik Bu. Nanti coba ini nggih. 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 Kalau komplit poin-poinnya lagi, wah itu banyak sekali, nggih. Nggih, Kira-kira double-double. siap-siap. Oke, nanti coba ini saya izin pemaparan Bu supaya nanti Nggih, dapat pandangan lain atau masukan dari Bu Fatma. Izin Bu nggih. nggih. Nggih, nggih. Ngapunten Bu Fatma, apakah sudah terlihat Bu? Nggih, proses tuh, Mas. Nggih, sudah kelihatan. Oke. Baik di yang pertemuan yang kemarin itu Bu, saya sudah memaparkan yang bab 1 begitu. Ini perlu saya Hmm. ulang kembali atau langsung ke bab 2 nggih Bu?
Nggak usah aja. Langsung nggih, langsung ke Eh, bab selanjutnya nggih. ya. Oke. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Fatma atas waktunya. Di bab 2 ini, di bagian rancangan aktualisasi ada beberapa poin yang saya deskripsikan di deskripsi organisasi. Yang pertama, ada sejarah singkat berdirinya MAN. Kemudian yang kedua nanti ada visi misi. Yang ketiga ada peserta didik dan juga program studi. Yang keempat ada program unggulan. Yang kelima komitmen dan harapan. Ini yang pertama ada sejarah singkatnya. Di sini MAN dulunya dikenal dengan Man Purwodadi, kemudian ada penyelarasan gitu Bu menjadi Man satu Grobogan. Kemudian berikutnya untuk visi misi, Mas, oke, gambarnya oke, itu Mas. oke, siap-siap Bu. Gambarnya agak diperlebar gitu gimana? Oke, bisa Bu. Kok ketok nyumplik gitu kan nggak sesuai dengan perbandingan kata apa penjelasan di atasnya itu loh. Oke, 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 oke. Mungkin dipas ke sisi sana sama sisi sana gitu. Oke Bu, oke Bu. Paling Nanti tidak coba agak tak. lebar. Ya, oke terus. Oke, siap. Baik, kemudian untuk visi misi, Man Satu Grobogan memiliki visi terwujudnya peserta didik berakhlakul karimah, berbasis religi, prestasi, peduli lingkungan, dan kemandirian, serta berwawasan global. Untuk visi tersebut diwujudkan melalui misi yang menekankan pembentukan karakter religius, penguatan sikap jujur dan disiplin, pengembangan kepedulian sosial dan lingkungan, peningkatan peserta akademik dan prestasi akademik dan non akademik, serta pembekalan life skill yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kemudian untuk peserta didik dan program studi kurang lebih saat ini memiliki sekitar 410 peserta didik yang dibagi dalam 4 peminatan, yaitu MIPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan. Nah, yang di peminatan keagamaan ini yang nanti akan menjadi fokus di aktualisasi saya begitu. Kemudian pembelajaran di madrasah juga didukung tenaga kompetensi, fasilitas memadai, serta sistem pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian program unggulannya ada tahfidz, kelas unggulan, dan juga boarding atau semacam pondok pesantren begitu. Kemudian komitmen dan harapan terus berkomitmen untuk mengembangkan mutu pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga akhlak mulia. Begitu Bu. Kemudian deskripsi isu, ini kalau saya pahami yang kemarin dari contoh dari Bu Fatma dan juga dari teman-teman yang sebelumnya sudah seminar rancangan, saya memahaminya dari 5 isu, kemudian dideskripsikan isunya, diberi poin smart ASN atau manajemen ASN, atau bahkan kalau dua-duanya ada seperti itu nggih Bu. Ya. Oke. Ini Baik. Untuk yang pertama, nggih. Itu satu, terus itu masih ada deskripsi isu itu loh, yang titik poin di bawah sendiri itu loh Mas. Itu kan Nggih. sudah ada judulnya atau coba bawahnya apa itu isinya? Kok Oh, dihapus saja nonton Bu. dihapus saja itu kan sudah ada judul di Oke. atasnya toh. Oh, baik. Siap-siap nggih Bu. Nah, itu dihapus aja. Oke. Oke, Baik, nah. untuk yang nggih. Nanti untuk yang isu pertama, kurangnya pemanfaatan teknologi edukatif seperti Canva dan Wordwall pada mata pelajaran bahasa Arab tingkat lanjut di kelas 11 program peminatan MAN 1 Grobogan tahun ajaran 2025 dan 2026. Untuk isu ini terkait dengan penguatan kompetensi Smart ASN dalam hal literasi digital, kreativitas, inovasi, serta juga di dalamnya mendukung manajemen ASN dalam pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ini juga saya hapus dulu berarti ya Bu. Ya. Baik, untuk yang kedua, kurangnya integrasi kurikulum dengan dunia industri atau kompetensi abad 21. Di sini isu ini juga menjadi tantangan bagi Smart ASN sebagai pendidik untuk berperan sebagai penggerak inovasi pendidikan yang adaptif. Kemudian di manajemennya fokus pada peningkatan kompetensi integrasi kurikulum dengan dunia industri. Nah, itu Yang ada judul deskripsi isu, itu nggak usah itu Mas. Oh, nggih. Kan judul besarnya sudah ada isu. Oh, nggih. Nggak usah aja. Siap. Dan itu apa nggak terlalu menjorok ke dalam toh itu? Kan tiganya agak ke depan. Nggih, tadi karena saya mengikuti yang deskripsi isu Bu, nanti saya ajukan ke depan ngoten. Nggih. Tadi karena mengikuti yang ada titik deskripsi isu jadi harus masuk ngoten. Iya. Siap, baik Bu. Yang ketiga,
ada rendahnya motivasi belajar siswa kelas 11 MAN 1 Grobogan. Di sini isu ini juga berkaitan dengan peran Smart ASN dalam membangun ekosistem pembelajaran yang inspiratif dan juga adaptif. Kemudian dalam bidang manajemen ASN juga berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru sebagai ASN dapat mengimplementasikan strategi yang kreatif, inovatif, serta berbasis teknologi. Kemudian berikutnya, ini juga sama Bu, karena semua 1 sampai 5, nanti saya sesuaikan untuk paragrafnya. Baik, yang keempat ada keterbatasan Sarpras belajar siswa kelas 11 MAN 1 Grobogan. Ini memang kemarin sedikit cerita terlebih dahulu Bu untuk yang poin 4 dan 5 nanti. Kemarin memang saya sudah mendapatkan masukan dari mentor saya setelah kemarin kembali untuk melakukan bimbingan begitu. Memang untuk poin 4 dan 5 disarankan untuk tidak diangkat dan memang yang saya angkat juga kaitan dengan individu atau maksudnya pribadi saya sendiri terkait dengan media pembelajaran. Artinya tidak menyenggol kaitannya dengan Sarpras, nanti mungkin pengadaan juga. Dan yang kelima juga pelatihan guru itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Baik, yang keempat tadi keterbatasan Sarpras, ini isu selaras dengan tantangan Smart ASN untuk mewujudkan layanan publik berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi SDM yang ada. Kemudian manajemennya berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Berikut juga stakeholder yang terkait. Yang kelima, juga sama. Mas, Baik, Smart ASN-nya itu kaitannya dengan disebutkan ya literasi digitalnya ada enggak di sana. Jadi kaitannya dengan Canva, kaitan dengan pengoperasian word wall gitu. Jadi lebih spesifik nanti menyebutkannya, menuliskannya. Misalnya masuk digital skills atau digital culture atau digital safety gitu. Manajemen ASN-nya juga langsung aja, langsung menyebutkan ada perencanaan, ada pengadaan gitu. Oke. Di semua isu Ibu atau yang isu saya saja? Dari kelima ini kah? Mestinya iya sih sebenarnya. Karena kalau seperti ini kan nggak kurang spesifik atau enggak? Atau iya, gimana Bu? kurang spesifik. Sebutkan salah satu aja kan nggak harus semuanya. Oh, enggak. Nggak harus semuanya di situ Smart ASN harus ada kan enggak gitu loh. Iya, Salah satu aja yang cocok aja lah itu. Yang Jadi cocok antara aja. memilih antara smart atau manajemen tapi yang Ya, langsung spesifik kalau apa gitu di situ misalnya nggak ada kaitan dengan Smart ASN ya nggak harus disebutkan. Oh, enggak. Nah, kalau misalnya nggak ada kaitan dengan manajemen ASN ya nggak usah disebutkan. Jadi yang cocok atau sesuai aja. Tapi kalau ada dua-duanya ya nggak apa-apa. Berarti nanti sebutkan yang cocok aja. Smart ASN-nya yang mana gitu. Oh, enggak. Soalnya kan misal di poin 5 kan ini kaitan dengan profesionalisme, nanti manajemen masuk, kemudian penggunaan teknologi juga Smart ASN kalau pemahaman saya masuk. Berarti misal ada dua ya nggak apa-apa gitu ya Bu? Nggak apa-apa. Oh, enggak, siap. Oke, nanti coba saya perbaiki disesuaikan dengan tadi nggak milih salah satu tapi langsung spesifik. Bu Fatma izin interupsi sebentar. Berarti kalau melihat apa yang disampaikan Mas Rido ini, kami dari peserta itu langsung menyebutkan keseluruhan isu beserta Smart ASN, manajemen ASN juga gitu nggak Bu? Atau bagaimana? Saya tuh gini loh, ini berapa halaman jadinya? Ini sebenarnya kalau isu-isu yang lain itu sebenarnya nggak perlu Mas. Jadi fokusnya itu sebenarnya yang isu penjenengan saja gitu loh. Yang kemarin kaitannya dengan tugas agenda 3 itu loh. Kalau yang isu-isu yang lainnya itu kan sudah ada disebutkan jenengan pas di APKL itu. Oke. Gitu sebenarnya. Jadi kalau di sini ini langsung aja yang isu penjenengan ambil, penjenengan angkat gitu. Bener Mas Hanan ini. Berarti nggak fokus sih. mohon maaf sebentar Mas Rito. Moga-moga. Berarti seperti kalau punya saya kan tadi langsung menyebutkan isu yang saya angkat.
Heeh. Berarti tinggal menambah Smart ASN dan manajemen ASN saja gitu ya. Yang kemarin sesuai dengan tugas yang agenda 3 itu, yang dari saya itu. Iya, Bu. Itu dari isu-isunya ini, penjenengan kan sudah membuat kegiatan yang dilakukan nanti langkah-langkahnya kayak gimana gitu. Nah, itu yang jenengan masukkan yang kegiatan atau langkah penjenengan yang masuk Smart ASN yang mana, yang masuk manajemen ASN yang mana gitu. Dipilih-pilih aja dari kegiatan jenengan itu. Misalnya pertama, jenengan konsultasi dengan mentor, atau kegiatannya. Kemudian langkahnya apa? Langkahnya berkonsultasi kaitannya dengan rencana pembuatan atau penyusunan apa. Kemudian juga bersama mentor, kemudian merancang langkah awal berupa apa. Nah, itu baru manajemen yang bisa masuk. Smart ASN-nya kan belum masuk karena baru merencanakan ya. Berarti nanti manajemen ASN-nya itu masuknya perencanaan gitu. Nah, nanti langkah kedua, misalnya kegiatan kedua deh. Kegiatan kedua misalnya jenengan menyampaikan ini yang berarti yang nanti Canva sama Wordwall jenengan atau Bapak Ibu guru yang lain juga? Saya, Bu. Nah, berarti jenengan mempersiapkan itu. Jenengan membuat Canva misalnya atau membuat akun di Canva. Nah, itu berarti Smart ASN-nya masuk. Nah, itu ke digital skill. Jadi digital skill itu kan kemampuan untuk mengoperasikan. Nah, itu kan. Itu masuk ke digital skill. Kemudian pada saat penjenengan membuat akun Canva, itu kan punya kode-kode tertentu. Ya. Kode-kode tertentu berarti itu nanti ke digital safety. Ya, harus ada akunnya tertentu, kodenya tertentu. Itu nanti jangan ceritakan gitu. Word juga gitu. Itu buatan masuk, itu masuknya ke deskripsi isu atau ke analisis isu gitu, karena soalnya kan kalau secara itu kan melakukan analisis yang termasuk Smart ASN mana yang Kalau analisis kan kemarin itu kan sudah APKL sama itu ya. Kalau ini kan sudah langsung pelaksanaan toh. Kalau analisis kan sudah dianalisis kemarin. Jenengan menentukan satu isu kan berdasarkan hasil analisis toh. Itu kalau ini sudah nggak usah, ini sudah deskripsi, bukan sudah nggak analisis lagi masuk sini, Mas. Oke, Bu. Gitu. Terima kasih. Ini tinggal jenengan copy paste aja dari yang tugas yang agenda 3 itu aja. Kan jenengan sudah bikin kemarin, udah masukkan sini aja. Dalam bentuk paparan atau deskripsi, karena mungkin di kolomnya itu, di template-nya itu, ya template makalah ini itu kan hanya ada beberapa ya kan, hanya beberapa kolom. Nah, mungkin yang kaitannya dengan agenda 3, tugas-tugas di agenda kemarin, materi di agenda 3 kemarin kan nggak masuk di kolom-kolom itu, berarti nanti jenengan deskripsikan di sini, jenengan tuliskan di makalahnya aja gitu. Jadi sebenarnya di makalah itu kan semuanya dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu kan ada semua mestinya. Nah, gitu. Baik, siap-siap. Oke, gitu Ibu. Mungkin tadi kalau saya bisa sedikit menyampaikan tadi karena secara jujur kan kami atau saya Bu itu deskripsi itu kan sempat juga melihat contoh dari Bu yang dari Bu Fatma yang di-share, kemudian dari teman yang sudah yang di Satker saya kan juga sudah ada yang maju, dan kalau saya memahami yang kelima isu ini atau mungkin nanti kalau menggunakan dengan Bu Fatma juga nggak apa-apa sih Bu, misalkan dari deskripsi isu ini fokus ke isu saya langsung dikaitkan dengan manajemen atau Smart ASN yang kira-kira masuk gitu aja juga nggak apa-apa. Iya, gitu aja menurut saya kan. Halamannya biar nggak banyak Bu. Kan iya kan double itu. Kan siap. Diulang-ulang, jenengan mengulang lagi. Ngapain di sini jenengan membahas isu-isu yang nggak jenengan pakai nanti di kegiatan habituasi. Betul. Siap Bu. Iya kan? Kita fokusnya sudah isu yang mau kita
laksanakan Laksanakan. kegiatannya di kegiatan habituasi. Makanya namanya rancangan aktualisasi. Ngapain kita masih isu-isu itu kan sudah nggak dipakai isu-isu yang lain itu. Gih, Ya kan? gih, gih, gih. Betul, Nah, Bu. logikanya kan gitu. Siap, siap. Kalau Benar, Bu. kemarin temen jenengan ada yang begitu mungkin bukan saya coachnya Bukan, Bu. atau nah yo kuwi Gih. masalah. Permasalahannya di situ. Masalahnya ngono. Terus ketemu masalahnya kuwi. Kalau kita kita logikanya kan gitu toh, Mas. Siap. Betul Nah, sekali, Bu. oke, Gih, gih. oke. Siap. Oke, sudah dapat poinnya Bu di deskripsi Oke, isu. siap. Nanti saya Bu, fokuskan. izin interupsi, Mau Bu. konfirmasi. Izin Nah, ya. Ya, ya, oke. bertanya. Ya. Ye. Untuk di deskripsi isu itu sepemahaman saya, Bu, itu Mm-mm, deskripsi isu itu tentang pemaparan permasalahan. mm-mm. Kemudian kita analisis menggunakan APKL. APKL ini nanti kita pilih term 5 yang menjadi pokok, kemudian ke USG. Kalau di deskripsi isu hanya enggak ditulis permasalahannya yang 5 itu, Mm-mm. atau langsung memilih satu terus kita tulis, itu kayaknya nggak sinkron nanti ke fishbone-nya gitu, Bu. Mungkin Kalau dari yang itu jenengan tulis itu kan jenengan urut-urutan analisisnya Iya. ditulis semua. Iya, Setelah ketemu isu, setelah ketemu core isu, lah jenengan nanti deskripsi isunya yang itu yang disampaikan Mas Ridho tadi, gitu loh, Iya. Mas. Itu masuk ke bawah deskripsi isu yang di fishbone, Bu. Kalau yang pemaparan deskripsi isu, yang analisis isu di atas itu mungkin masih umum kayaknya, Bu. Di sepenangkapan saya sama teman-teman gitu, Bu. Apa gimana ya? Kalau menurut saya nggak usah dibahas di situ, panjang kali lebar Cuma seperti itu. pemaparan aja, Bu. Bukan mendetail kayak yang di fishbone gitu. Ya, tapi kalau misalnya kayak punya Mas Ridho itu nanti itu nggak terpakai menurut saya. Hanya mungkin diberikan penjelasan aja yang tadi ada fishbone, ada APKL, ada USG, ada fishbone gitu aja kan. Nah, sudah ketemu di fishbone, ketemu satu isu, kemudian bawahnya terus jenengan tuliskan isu yang sudah ketemu itu, kemudian jenengan bahas secara berakhlaknya, kemudian jenengan bahas secara manajemen ASN dan smart ASN-nya kan gitu. Terus nanti mengerucut mau penjenengan laksanakan di kegiatan habituasi. Gitu toh, Mas. Ngono. Itu yang saya maksud yang Iya. itu kan Maksudnya nggak usah terlalu panjang gitu loh berarti membahasnya. hanya pemaparan aja ya, Bu. Ya, pengantar aja. Nggih, ngoten. Oke. Ngoten Mas Ridho. Oke, sip. Bu, mau konfirmasi, Bu. Oke. Berarti untuk deskripsi isu nanti poinnya masuknya di bawah analisis isu atau bagaimana, Bu? Deskripsi isu. Kalau setelah deskripsi isu itu apa? Setelah deskripsi isu itu apa? Analisis Kalau isu. analisis isunya, Bu, yang ada APKL, USG dan dapat Terus setelah satu ini, itu, Bu. Setelah itu kemudian ada argumentasi terhadap core isu terpilih, Bu, nanti dari penyebabnya. Berarti itu nanti masuknya sini yang tadi yang apa mau deskripsi isu itu disampaikan saja enggak apa ya, deskripsi isu kemudian analisis isu. Deskripsi isu itu hanya penjelasan singkat saja. Jadi di sana belum masuk smart sama manajemen ASN-nya. Maksud saya ngoten, Bu. Ngapunten. Hanya disampaikan secara ini satu, ini dua itu tentang ini, dua tentang satu, isu satu tentang ini, dua tentang ini, misalnya 5 tentang ini. Ya toh? Sudah? Kemudian dari kelima itu kan gitu toh. Dari kelima itu dibikin tabel, dianalisis pakai APKL. Setelah dianalisis pakai APKL, kemudian dan analisis pakai USG. Jadi penjelasan deskripsi isunya itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak. Itu jadi smart ASN, manajemen ASN-nya itu belum masuk di sini. Oke, siap. Nanti saya hapus, Bu. Berarti yang paragraf paragraf kedua berarti hanya paragraf 1 supaya sekilas menjelaskan isunya. Itu misalnya isu kelima isu. Jangan tulis isu pertama ini, isu kedua ini, isu ketiga tentang ini. Nah, gitu aja, nggak usah terlalu panjang. Baru nanti penjelasan analisis itu.
Setelah analisis, kemudian nanti penjelasan poinnya kan terus ke core issue tadi sudah ketemu jenengan. Nggih. Nah, setelah core issue itulah nanti jenengan bahas secara berakhlak, kemudian jenengan Nggih, bahas di metrik. secara manajemen ASN dan semata ASN. Kalau misalnya di metrik itu semata ASN, manajemen ASN nggak ada, tuliskan secara deskripsi di bawahnya. Kan memang urutannya berakhlak dulu, berakhlak baru manajemen ASN sama semata ASN. Ya toh? Nggih, Bu. Nah, gitu aja. Nah, ini coba matriknya, Mas. Matriknya Nggih, Bu. lihat. Matriknya, metrik. Apa namanya? Oh, bawahnya, Bu. Kolom-kolomnya. Yang disebut metrik itu ini loh. Nah, ini yang disebut metrik. Kotak-kotak ini disebut metrik ya. Nah, ini kan keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak itu. Ini sebenarnya keterkaitan substansi mata pelatihan. Mata pelatihannya kan oke. Oke. Gitu loh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di situ kan sudah berakhlak, ya kan? Nah, kalau sudah ada berakhlak, berarti nanti yang kaitan dengan smart ASN sama manajemen ASN taruh di bawahnya. Taruh di penjelasan, coba bawah. Setelah bab ini apa? Setelah bab ini apa? Terus. Langsung jadwal kegiatan, Bu. Oh, nah sebelum itu jenengan tuliskan aja di situ kaitannya dengan smart ASN, kemudian manajemen ASN itu dituliskan secara paragraf. Izin nih Bu, untuk yang Mas Rido mohon ke atas yang untuk berakhlak tadi yang disemat sama manajemen ASN mungkin Ada dimasukkan enggak? analisis berdampak Bu, yang analisis dampak itu. Sepemahaman saya gitu Bu. Kalau yang tabel Boleh Mas, sih, nggak masalah. yang mana, Mas? yang tabel metrik bawah Mas, Bawah tadi loh Mas, yang berakhlak tadi loh. yang berakhlak. Oh, saya ke bawah lagi. Ya, ke bawah. Iya, yang bawah tadi loh metrik. Yang kotak-kotak Mas, yang Bu, mohon izin nah tanya. iki loh, iki. Ya, yang itu untuk keterkaitan berakhlak kan ada yang di kolom nomor 5, tapi untuk keterkaitan manajemen dan smart ASN ada di bawahnya yang analisis berdampak Bu. Boleh, taruh situ ya boleh, enggak apa-apa. Iya, matur suwun. Taruh di sini boleh. Mau jenengan deskripsikan di paragraf tersendiri, boleh. Di subbab bawahnya ini boleh. Kalau jenengan di sini tuh nggak ada, berarti kan materi dari yang apa namanya, yang agenda 3 kan nggak ada berarti. Mungkin karena Mas Ridho itu kan naruhnya di tadi ya, yang di atas itu ya. Betul, Nah, Ibu. itu nggak perlu kan? Ngapain isunya udah nggak dipakai, dianalisis lagi kan? Oke. Logikanya kan gitu. Nggih. Jangan masukkan di analisis dampak ini boleh, kayak Mas Hanan. Kemudian jenengan taruh di bawah lagi, bawahnya metrik ini jenengan bikin paparan tersendiri, jenengan narasikan bentuk paragraf-paragraf kaitannya dengan core issue itu kaitannya dengan smart ASN sama manajemen ASN, gitu boleh. Siap. Nggih, Bu. Itu ya. Gitu. Nggih. Berarti kalau yang punya saya memang sepertinya lebih idealnya seperti yang Bu Fatma sampaikan. Jadi yang di atas tadi, yang di 5 isu itu smart ASN dan manajemen ASN saya hilangkan. Ya, dihilangkan Kemudian aja. nanti hanya dibahas 5 isu secara satu paragraf saja, nggak usah panjang-panjang. Betul. Nanti kemudian saya letakkan di bawah ini, yaitu di atas jadwal kegiatan, ngoten nggih, Bu? Gitu aja. Siap. Nanti kalau ditanya disampaikan aja. Nggih. Begitu, Bu. Mungkin kalau saya kan seperti ini, mungkin nanti teman-teman yang beda sistematika, beda beda pemaparan juga dipersilahkan, ngoten berarti nggih, Bu? Nggih, boleh. Nanti kalau dulu kok ini beda-beda, misalnya sama penguji ya, nanti katakanlah misalnya
nggak masalah karena nggak ada aturan penulisan baku gitu. Yang penting komponennya ada, komponen-komponennya tadi loh ada. Bisa atau boleh dikembangkan, tapi jangan dikurangi. Jadi kan ada poin-poin, ada bab, ada subbab yang di sistematika itu kan sudah ada nih contohnya. Itu jangan dikurangi, itu minimal. Kalau jenengan mau menambahkan, ya subbab lagi itu boleh, nggak masalah. Oke, Itu. siap. Itu nggih? Iya, Bu. Ya. Ini sudah tinggal itu aja Mas, tinggal. Jadi logikanya nggih Mas Mbak. Karena isu-isunya itu, jadi isu yang semula jenengan dapatkan 5, itu jenengan bahas saja secara garis besar. Isu pertama itu tentang ini, isu kedua tentang ini, isu keempat, 5 tentang ini. Kemudian penjenengan menganalisis isu itu, kan gitu. Menganalisis isu, APKL, USG, kemudian Fishbone. Setelah itu jenengan kan menentukan core isu, ketemu core isu. Nah, core isu ini penjenengan jabarkan nanti, ya. Kegiatannya apa, langkah-langkahnya apa, kemudian kesesuaian dengan berakhlak itu yang bagaimana. Wes, urut-urutannya gitu. Setelah sesuai dengan berakhlak, baru kesesuaian dengan manajemen ASN, smart ASN-nya piye, gitu. Jadi langsung dari core isu itu, rangkaiannya kan gitu. Gitu ya. Iya, Bu, siap. Oke, monggo yang lainnya. Iya, siap. Saya izin stop share, Bu. Terima kasih Nggih. atas masukannya, Bu Fatma. Oh, Nggih. sedikit lagi, Bu. Nggih. Terakhir, Bu, yang mungkin memastikan tadi juga yang disampaikan Pak Hanan, Bu, yang di jadwal kegiatan saya tuh seperti ini. Jadi saya buatnya memang sekitar kira-kira 21 atau 22 hari efektif Senin sampai Sabtu karena di sekolah. Kemudian nanti semisal ini kan hanya jadwal, Bu, ketika mungkin meleset gitu sehari 2 hari begitu karena kan saya memang nggak apa-apa, nggak apa-apa karena ini kan baru rencana. Oh, baru rencana. Betul. Saya takutkan kan rencana nanti tapi gini nanti rencana toh. Terus nanti di laporan kalau ada jadwal lagi, nah sesuaikan dengan jadwal yang sesungguhnya yang dilaksanakan gitu. Ada jadwal lagi enggak di laporannya nanti? Tahu enggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ya gitu, pesanku gitu. Oh, nggih. Nanti dirubah lagi sesuai kenyataan. Iya, sesuai kenyataan nanti. Jadi kan kemungkinan penguji itu kemudian beda. Atau lagi juga misalnya penguji yang sama, kalau sekarang laporan ya sudah laporan, saya kira gitu. Jadi nggak akan mungkit-ungkit rancangan lagi gitu. Tapi toh kalau ada yang tahu, loh rancangannya kemarin kok gini-gini. Nah, yang namanya kendala saja kan mungkin juga bisa berubah. Pada saat sekarang direncanakan, kemudian nanti saat kegiatan atau pelaksanaan kan bisa aja ditemukan kendala yang lainnya, bahkan tambah kendalanya, atau mungkin kendala yang kemarin kita asumsikan ada itu malah nggak ada. Nah itu kan bisa aja terjadi, kan bisa berubah. Boleh, artinya boleh, Mas. Betul, Bu, betul. Itu ya. Mungkin makanya dari itu juga di bagian kendala dan antisipasi juga kalau yang lain mungkin kendalanya 1-2 ini nanti saya coba jaring sebanyak mungkin supaya nanti misalkan ada beberapa hal-hal yang mungkin mengganggu jalannya aktualisasi bisa diantisipasi sedemikian rupa gitu. Terima kasih banyak. Lah nanti jenengan walaupun ini mungkin banyak ya secara idealis, secara detail, tapi nanti pada saat penjenengan paparan di PPT itu hati-hati. Kalau jenengan banyak jenengan baca semua habis waktunya ya, hanya 7-10 menit. Jadi bikin poin-poin ya, bikin poin-poin atau gini Mas, gini aja. Pengennya detail mungkin ya, jenengan detail cermat. Nanti pilih saja kendala-kendala yang besar, yang urgent aja gitu pada saat paparan itu loh. Pada saat paparan, monggo silahkan nanti dicermati. Jenengan nanti akan tergesa-gesa loh, kok ini belum selesai, waktunya untuk paparan gitu. Jenengan masih banyak hal yang mau ditampilkan di sana gitu. Jadi bikinlah
paparan yang poin-poin dan kemudian dinarasikan sendiri gitu. Jadi mungkin jenengan perlu berlatih Oke. ya, perlu berlatih presentasi itu selama 7 sampai 10 menit ya. Kemarin itu 10 menit awal-awal, itu semakin dikurangi menjadi 7 menit. Berarti sekiranya yang ditampilkan di PPT itu apa aja gitu? Kalau yang penting-penting itu, Bu. Nanti Kalau kan menurut ada Ibu. ininya toh, ada apa namanya? Ada aturannya, ada apanya ya? Ada katanya ada deskripsinya itu, ada Boleh aturannya. izin nyampaikan PPT, Bu? Mau Ah, Moga Mas, saya izin stop coba, share ya. coba, nggih. Ya, yang penting gini loh, PPT-nya itu yang mewakili. Jadi misalnya dari kelima isu, bolehlah ya. Terus dianalisis isunya pakai APKL. Nah, dari tabel APKL, slide kedua, slide ketiga USG, slide keempat misalnya Fishbone. Kemudian dari isu core isu yang diangkat, kemudian ditinjau dari berakhlak. Kemudian dari berakhlak itu satu slide. Slide berikutnya isu ditinjau dari smart dan manajemen ASN gitu. Kendala boleh, kendala, jadwal. Gitu. Jadi jadwal itu bisa ditayangkan aja jadwal antara bulan ini gitu aja. Apakah seperti ini, Bu? Terkait identifikasi isu kan mengambil 5 isu. Dari awal tadi apa, Mas? Dari awal pemaparan latar belakang, Latar berisi belakang. permasalahan isu. Terus Kemudian ini ya, terus ini apa lagi? mengambil gambaran pelayanan pengurusan aset Ini negara. nggak usah di apa namanya paparkan toh, ini nggak usah disampaikan. Cuma Oke. sekilas, Bu. Lo mau latar belakang terus apa? Tujuan rancangan. Ini kayaknya nggak usah menurut saya. Ini berakhlak ya. Yeah. Saya Mas mau berakhlak. Ini nggak usah saya kira. Nggak usah, jenengan nggak apa-apa di sini. Jenengan tayangkan, tapi nggak usah dibaca. Yeah. Langsung aja nanti, langsung. Bawahnya apa? Ini profil Kak Wamayong. Nah, profilnya aja. Visi misi kayaknya nggak usah ya, Kak Amayong di daerah ini gitu. Visi misi kayaknya di sini jenengan tayangkan, tapi nggak usah dibaca. Yeah. Iki cilik-cilik, kecilian. Makanya saya ubah. Terus tugas dan fungsi peserta ini cuma nggak usah. Ya pemaparan. Kemudian untuk ini aja. Tadi jenengan PPT-nya ada, tapi nggak usah jenengan sampaikan. Nggak usah jenengan baca. Terus identifikasi isu langsung. Nanti penguji pun itu cepat. Nggak perlu ini gitu. Mana tadi identifikasi isu mana? Identifikasi isu. Tadi di latar belakang tadi ini sama enggak? Sama, Bu. Nah, makanya nggak usah. Latar belakangnya berarti nggak usah. Langsung identifikasi isu. Tadi nggak usah dibaca. Iya, maksudnya gitu. Nah, identifikasi isu saja. Terus langsung. Nanti pemaparkan pas waktu identifikasi isu aja ya, Bu. Terus bawahnya. Ini analisis APKL. Nah, ya analisis APKL kelimanya, kemudian apa namanya, mendapatkan 3 isu gitu loh, Mas, caranya. Nggak usah dibaca. Nah, untuk analisis isu, diidentifikasi isu menggunakan APKL, kelima isu yang saya temukan, kemudian setelah itu dari identifikasi isu APKL ketemu 3 isu kan gitu toh? Ketemu 3 isu, kemudian diidentifikasi ketiga isu yang saya temukan menggunakan USG. Nah, akhirnya ketemu 1 isu gitu aja, yaitu kurang optimalnya pengarsipan dokumen nikah berbasis digital. Wes ngono wae macane. Yes, Bu. Terus bawahnya baru Fishbone ya, Bu. Kemudian diagram Fishbone.
Amen, material. Ini dibaca sedikit lah, nggak apa-apa. Cepet aja poin-poinnya. Wes, terus bawahnya. Saya baru sampai itu, Bu. Hanya Nah, hanya bawahnya 10. bawahnya masih template kosongan, Bu. Oh ya wes. Belum Wes ngono copy. caranya gitu. Membacanya itu loh. Ya ini ada di paparannya, di situ ada komponen-komponennya untuk paparan, tapi membacanya itu loh Mas nanti. Oke. Nggak usah dibaca semua. Pengujinya ya wes kesel wes sedino pengujinya soalnya ya. Menguji 10 sampai 11 orang minimal itu 20 menit, 25 menit. Nah, 25 menit kali 10 11 orang. Situ. Nah, kalau perlu data awal itu disampaikan, malah perlu itu data awal sebelum pelaksanaan habituasi itu data awal. Kenapa tidak optimal ya punya Mas Faiz tadi ya? Kenapa nggak optimal? Nah, dari data diperoleh selama ini, gitu catatan nikah atau apa tadi itu sangat mempengaruhi sangat ini misalnya harusnya catin yang mendaftarkan ke KUA itu misalnya 10 orang setiap hari, tapi karena kurangnya tadi secara digital hanya bisa tertampung 2 orang atau 3 orang, nah gitu itu data awal namanya. Tapi setelah nanti aplikasi jenengan pakai, kemudian ternyata setelah habituasi itu pelaksanaan habituasi jenengan dapat data akhir bahwa ternyata setelah aplikasi ini digunakan ternyata catin yang sehari itu 10 catin itu bisa masuk semua mengikuti binwin semua gitu loh Mas. Perumpamaan saja. Jadi data awal dan data akhir ya tidak harus berwujud angka, tapi lebih bagus lagi jenengan perseni bagus. Jadi misalnya sehari itu 10 orang, kemudian ternyata sebelumnya itu yang hadir hanya 2 orang misalnya. Baterai kuntek. Misalnya yang hadir cuma 3 orang, berarti berapa persen itu yang hadir? Nah, itu kan jenengan persen ini kan lebih bagus lagi. Itu ya. Jadi harapannya nanti jenengan setelah menggunakan aplikasi ini diharapkan nanti akan diperoleh hasil maksimal yaitu sekitar 90 sampai 100% catin yang hadir di binwin. Ngono lho Mas. Ya, jadi ada penguji yang menginginkan data awal. Kenapa jenengan menggunakan itu? Masalahnya ini. Nah, karena kenyataannya di lapangan, nah gitu loh. Itu diminta hasilnya data awal. Itu Pak dari kemarin dari Jakarta itu dari Pusbangkom Pusat Jakarta. Itu menyarankan seluruh peserta itu belum ada kemarin karena angkatan pertama kan belum maksud penguji kayak gimana. Jadi ada penguji yang membutuhkan data awal. Jadi monggo dikasihkan saja, bisa berupa deskripsi, ya mau angka-angka juga boleh. Nah, itu nanti paparan jenengan itu akan lebih bagus ya. Dan itu mungkin nanti bisa penjenengan tuliskan juga di makalahnya. Di makalahnya itu dari isu ya, jenengan mau memaparkan core isu. Nah, core isunya itu seperti itu, nah jenengan tambahkan data awal tadi. Itu lebih bagus lagi gitu. Izin tanya Bu, berarti apa ada contoh PPT atau makalah yang baik Bu, termasuk yang tadi penyampaian data awal itu bagaimana itu? Jadi jujur saja itu kami itu masih agak bingung, soalnya kan biasanya kan kalau penulisan makalah itu ada cara apa namanya template yang sudah tersedia dari yang diminta itu seperti apa. Sedangkan ini kan masih ambiar belum bisa dikatakan belum ada template yang sesuai itu. Nggak ada template. Jadi maksudnya contoh-contoh yang Ya PPT yang contohnya bagus itu aja.
Yang saya omongkan ini tadi, contohnya, data-datanya. Kalau misalnya gini, penggunaan gadget untuk pembelajaran di sekolah, di MAN misalnya atau MTS. Nah, sebelum menggunakan selama ini pembelajaran, ya penggunaan gadgetnya belum optimal. Nah, gitu. Banyak siswa, data awalnya begini, banyak siswa yang membawa gadget tapi tidak digunakan dalam pembelajaran, hanya digunakan untuk komunikasi, misalnya WA atau chatting atau browsing, nah kayak gitu. Nah, kemudian gitu itu data awal namanya, nggak harus angka, itu loh. Oh no, Anu Bu Fatma, ngapunten Bu. Kalau nggih. yang di saya kemarin data awal itu kan sempat saya sempat berencana yang dengan Heeh, Bu Fatma juga heeh, ada pretest dan post-test. Nah, heeh. apakah itu atau yang Nah, di latar belakang saya? itu Nih, boleh. Data kalau awal yang jenengan pakai pretest boleh. kalau yang seperti ini Bu, yang di latar belakang saya yang bunyinya seperti ini, misalkan Heeh, berdasarkan evaluasi pembelajaran heeh, internal di heeh, MAN, heeh, ditemukan bahwa rata-rata capaian nilai bahasa Arab siswa heeh, kelas 11 hanya sebesar 72,4 heeh, dari KKM seharusnya 75. heeh. Apakah data seperti ini nanti sudah cukup? Barangkali nanti setelah menggunakan Canva dan Wordwall harapannya di atas KKM begitu? Itu kan anu ya, kondisi nyata ya. Jadi itu pun Oke, sebenarnya Bang. boleh, boleh. Tapi kalau jenengan itu nanti mau pretest ya, jadi kan kalau pretest jenengan kan menukik langsung itu persiapan bener-bener sebelum penggunaan Canva dan Wordwall itu kan. Kalau tadi kan secara umum itu kondisi secara Oh, oke, umum. oke. Dan kelas 11 Nih, umum ngoten nggih? Bukan. Oh, ah, iya, iya. ya itu loh. Oke, oke, oke. Tapi kalau kenyataannya jenengan hanya punya data itu, jenengan tidak mau melakukan pretest, ya boleh. Tapi kan lebih valid, lebih mantap gitu loh penelitian jenengan itu. Oh, ini ada pretest. Kalau enggak pretest ya mungkin survei ya kan. Bisa survei, misalnya Catin itu kasih survei. Kayak gitu lebih bagus lagi karena ada penguji yang kayak gitu. Itu dari Pak siapa kemarin, Pak Muhtadin namanya. Nah, nanti ketemu kalau penguji Pak Muhtadin dari Pusbangkom Pusat Jakarta, Kasubag ya. Wes mesti wes toh. Diingat-ingat itu Pak Muhtadin itu ditanya data awal. Nanti kalau ujian berarti data akhirnya gimana itu. Kalau jenengan nggak punya kan, iso jawab. Nah, kok orang ngerti, nggak tahu ya kemarin piye sebelum pelaksanaan ini kondisinya gimana sebelum jenengan kan mau menggunakan Canva mau Wordwall tuh hasil pembelajaran siswa itu kan menjadi semakin bagus, lebih bervariasi, lebih termotivasi siswanya. Lah kemarin apa nggak termotivasi siswanya? Itu data yang kemarin sebelum menggunakan Canva piye? Nah, gitu piye, Ro? Jawabannya. Nah, gitu Oke, oke, kan. oke. Hanya asumsi, Bu. Iya. Sesederhana apapun jenengan nanti harus bisa menyampaikan data awal atau kondisi awal sebelum penjenengan nanti menggunakan aplikasi tertentu, menggunakan media digital tertentu. Kenapa kamu harus menggunakan media digital itu? Kenapa jenengan harus menggunakan Canva? Karena prestasi nilai peserta itu untuk bahasa Arab itu apa namanya buruk gitu kan. Lah kenapa pakai Canva? Kenapa nggak di Remedi atau di Kursus? Mana toh? Nah, gitulah mau cari lah data awalnya nggak harus angka, nggak harus pretest. Tapi kalau mau pretest boleh, itu loh. Kan gampang pretest itu bisa jenengan bikin minta tolong ChatGPT ya iso. Tapi kemarin anu Bu, sudah sempat saya tapi baru by lisan dengan anak-anak yang akan saya aktualisasi itu saya baru tanya kemarin pembelajaran bahasa Arab tentunya kan begini Bu, karena di kelas 11 berarti kan nanti saya compare-nya kan ketika mereka di kelas 10 begitu nggih. Nah, jadi nanti kemarin saya sudah sempat nanya kemarin pembelajaran bahasa Arab gimana di kelas 10 gitu. Nah, nanti kemarin mereka sudah ada yang menyampaikan 1-2 pendapat. Nggak ada ini Pak, nggak ada menggunakan proyektor, tidak menggunakan media apapun, ya cuma ceramah aja sama ngafalin gitu.
Mungkin nanti itu saya jadikan tulisan atau kuesioner Boleh. singkat begitu nggih. Boleh. Itu aja Cun, boleh. Jangan nggak harus pretest. Itu aja sebagai data awal jenengan. Jadi jenengan bermaksud agar menggunakan, jadi tanpa media, selama ini pembelajaran bahasa Arab itu Nggih, tanpa menggunakan media apapun. nggih. Nah, kemudian jenengan, nah itu ternyata hasil belajar bahasa Arab anak-anak itu tidak sesuai atau rendah atau tidak sesuai yang diharapkan. Nah, harapannya nanti setelah nanti kita menggunakan media digital tertentu, yaitu Canva, Wordwall, itu pembelajaran nanti lebih menarik, lebih bervariasi, ya, sehingga nanti diharapkan anak-anak itu menjadi termotivasi, menjadi mudah memahami, ya kan, karena ada media. Nah, itu nanti harapannya nilai atau prestasi belajar gitu aja, prestasi belajar siswa materi bahasa Arab itu menjadi lebih baik atau meningkat. Ngono enggak apa-apa. Oke, Bu. Siap-siap. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Terima Bu Fatma. Oke. Monggo. PPT-nya belum ada yang jadi tadi, Mas Anu sudah jadi ya. Nggak apa-apa, seperti itu tadi sudah bagus Mas, hanya nanti tidak harus dibaca semua. Gitu. Ya, Bu. Mohon Yang bimbingannya, Bu. fokus. Ya. Bu Fatma, ngapunten Bu, dari PPT-nya itu berarti tadi kalau melihat dari Pak Gufron tadi, eh, yang dibuat PPT itu hanya yang kita sampaikan saja atau bagaimana Bu? Tadi kan ada yang ini nggak usah disampaikan, ini Karena ya gitu. double itu tadi, double latar belakang sama tadi apa mau isu-isu tadi ya salah satu aja. Salah satu aja. Nanti sama moderator itu nggak usah dibaca Mas, langsung dari ini aja Mas. Mungkin malah kayak gitu, ada moderator yang kayak gitu malahan. Jadi jenengan PPT-nya itu memang harus menampilkan isi dari makalah. Memang harus. Nah, misalnya seperti diagram tadi, bagus tuh diagram USG, APKL jadikan satu slide, boleh. Terus di merah-merah, ojo abang Mas, bold. Ya, jangan kalau di forum seperti itu jangan merah kalau bisa. Ijo apa kuning, ngono abang. Abang itu kesannya marah atau berani. Jadi tulisan-tulisan tulisan-tulisan yang highlight misalnya mau meng-highlight tulisan kata-kata tertentu, ojo abang. Yes, ya. Mungkin ada penguji yang enggak, tapi ada penguji. Wah, Bang, tulisannya ya kan. Itu. Terus gini, tidak harus dibaca semua. Jadi dilewati aja, nanti ini loh kelima isu, saya analisis dengan APKL, kemudian ketemu 3 isu, ya, di mana ketiga isu hasil analisis dengan APKL, kemudian dianalisis pakai USG, sehingga ketemu 1 isu, nah itu baru dibaca. Isunya ini, ngono. Itu loh salah satu contohnya. Jadi mungkin tampilkan semua jadwal, tampilkan kendala, tampilkan, tapi nggak harus dibaca semua. Gitu. Jadi jangan pilih-pilih saja yang nanti langsung fokus ke isu, langkah-langkah kegiatannya. Kemudian nanti mungkin rencana tindak lanjut itu kadang ditanya, ada penguji yang rencana tindak lanjut ditanyakan. Nah, ini apakah hanya pada saat kegiatan latsar saja, ya, program ini atau aplikasi ini bisa dipakai? Apakah hanya untuk kelas 10 saja? Apakah bisa aplikasinya itu dipakai untuk kelas 11 dan 12 seluruh sekolah madrasah? Atau bisa enggak ini misalnya hanya 1 prodi saja? Bisakah dipakai untuk 1 fakultas atau 1 universitas? Nah, bisa Pak, nanti ke depannya ini lebih dikembangkan lagi, nanti seperti ini gitu. Ada yang bertanya begitu pengujinya. Nah, makanya saya sarankan untuk di kegiatan penutup itu untuk antisipasi jenengan dikasihkan rencana tindak lanjut gitu. Ya walaupun nanti kesimpulan di poin-poin aja, saran
simpulan, saran, rencana tindak lanjut, poin aja. Nah, terus nanti jenengan sampaikan aja rencana tindak lanjut gini-gini. Misalnya sampaikan secara singkat. Misalnya ditanya lebih detail, jenengan baru menjelaskan lebih detail. Tidak usah detail-detail menjelaskannya. Itu. Bu, ngapunten tadi kan Oke. jenengan bilang ada ini Bu, kayak template PPT-nya boleh di-share nggak Bu? Biar kita memastikan walaupun Silakan. misalnya buatan yang dari jenengan. Oh, Tadi kan bilang ada template PPT-nya. Biar ini Bu, walaupun nanti misalnya nggak dibaca, seenggaknya jadi di PPT kita itu ada gitu. Nanti barangkali tiba-tiba kayak tadi jenengan bilang, nanti tiba-tiba suruh menampilkan atau suruh menjelaskan kan, jadi kami siap seperti itu. Wonten ada buatan template-nya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh. Jadi PPT itu bebas sebenarnya. Saya hanya menyarankan aja berdasarkan hasil dari para penguji. Saya nggak punya, PPT-nya nggak punya. Yang punya para peserta yang kemarin-kemarin. Itu hanya PPT yang peserta yang kemarin-kemarin mungkin pada saat paparan kan masih direvisi lagi, gitu kan. Nah, kemudian hasil revisinya itu seperti apa kan nggak ngerti, ya kan? Karena mungkin pada saat paparan itu masih banyak dibaca semua, gitu kan. Nah, nanti teknisnya kan penjenengan masing-masing, gitu. Kalau bisa gini, jenengan aja diskusi satu kelompok, ya kan, kaitannya dengan PPT. Nah, nanti bisa didiskusikan. Kemudian mungkin berlatih memaparkan selama 7 menit. Nah, kira-kira yang bisa disampaikan itu kira-kira mencakup apa saja, yang penting-penting gitu. Nggak ada Mbak, template-nya Mbak. Yang penulisan makalahnya aja kan juga nggak ada kaidah bakunya. Yang penting komponen-komponennya itu ada gitu. Saya harus mencontohkan ada beberapa peserta memang yang bagus gitu kan. Tapi aku udah tak golei dari sekian sekian ratus orang. Ya. Nah, di BLC itu ada mungkin ya. Itu mungkin kemungkinan ada. Cuman kan itu kan apa ya? Jenengan itu minta tolong aja ChatGPT. Makalah jenengan itu jenengan minta tolong bikinkan PowerPoint yang kreatif, yang saya tentang isu ini. Nah, karena makalahnya jenengan taruh aja di itu. Nah, nanti PPT-nya bagus. Ngono. Itu gunanya ChatGPT. Efektivitas ya, Bu. Iya. Itu. Nah, aku kan nyontohnya aku dadak gawe, dadak golei, dadak Canva, kan enggak ada. Itu masing-masing ya kan, masing-masing. Ngapunten Bu Fatma, Oke, monggo Mas. dari tangklet mengenai data awal. Mungkin kan judul kulo kan digitalisasi penjadwalan nikah dan pemeriksaan nikah menggunakan layanan Google Spreadsheet. Yang awalnya itu kan dataannya manual sehingga terjadi banyak benturan jadwal. Kalau data awalnya itu dilihat dari mana, Bu? Benturan jadwal. Data awalnya itu dilihat dari mana, Bu? Dari benturan jadwalnya itu jenengan punya dokumennya ndak? Jadwal-jadwal Catin itu. Duera. Jadwalnya kan sudah terstruktur itu. Punya di kantor. Enggak. Tapi kan sudah sesuai. Jam 8, jam 9 sudah sesuai. Lah benturannya tahunnya dari mana? Tahunnya dari saat Catin datang. Pengennya jam 8, tapi adanya jam 11. Oh. Saat datang ke KUA-nya, Bu. Jenengan tulis aja sendiri. Nah, terjadi benturan. Nah, kondisinya misalnya Catin itu datang belum sesuai jadwal. Nah, gitu loh. Maka diperlukan ngono, enggak harus data angka gitu. Kalau jenengan punya contoh loh, ini misalkan jenengan punya catatan saya pun tak tekoi. Hari ini misalnya hari Senin. Contoh ya, hari Senin tanggal sekian ini ada Catin datang. Itu kan mesti ngisi buku, daftar jenengan bikin buku tuh itu jurnal. Ini. Terus apa keperluannya? Minta misalnya apa? Ijab apa mau?
ijab ya. Iya, jadwal akad nikah. Nah, jadwal akad nikah itu jam sekian. Oh, nanti ada orang yang minta jadwal nikah sekian, ada orang lagi yang minta jadwal sekian. Itu jenengan ketik ngono ora apa-apa. Itu bisa. Loh, ini pertabrakan. Si A minta jam 9, si B juga minta jam 9, si C juga minta jam 9. Itu kan tabrakan tuh jenenge. Nggih, Bu. Nah, itu jenengan bisa. Jenengan foto, jurnalnya mau, catatannya mau ya iso. Atau jenengan apa namanya, itu lebih bagus, akurat, Mas. Nggak apa-apa kayak gitu. Atau jenengan tulis, jenengan ketik wae ning makalah itu. Selama ini apa namanya, ada benturan, ada tabrakan jadwal. Catin yang hadir, ya, misalnya minta jam 9, kemudian catin berikutnya itu juga minta jam yang sama, sehingga bertabrakan. Nah, ngono ya iso. Mbok jelaske ngono tok ning nggone tulisan ya bisa. Ya. Itu maksudnya di bagian mana, Bu? Kalau data awal itu? Data awal itu masuknya bisa di apa namanya, misalnya sebelum penggunaannya itu loh, Mas. Sebelum, misalnya gini, misalnya alasan kenapa jenengan pakai itu, pakai apa mau pengaturan digitalisasi nih. Nah, digitalisasi jadwal. Kenapa jenengan pakai digitalisasi jadwal? Karena alasannya adalah, nah gitu loh. Itu nanti sudah ke core issue yang jenengan pilih itu. Nah, diperoleh data awal, kalau perlu dituliskan itu, diperoleh data awal bahwa selama ini pada saat Catin itu mendaftar untuk jadwal akad, itu ternyata berbenturan, ya kan. Nah, untuk mendapatkan apa ya namanya, efektivitas jadwal nikah, maka sangat dibutuhkan digitalisasi penjadwalan nikah. Itu ngono wis jadi. Bu izin, berarti semacam ini ya, Bu. Semacam ini ya, Bu. Masih manual, ada kendala, terus dampaknya hambatan semacam ini ya, Bu. Iya, boleh. Proses tanda tulen masih manual, ya, kendalanya ini, hambatannya, dampaknya. Enggak apa-apa. Ini disebutkan juga data apa ya istilahnya, nanti kalau ada pertanyaan misalnya, data awalnya gimana, Mas? Ngono piye jawabmu? Oh ya, nanti sambil mengumpulkan contoh notulensi yang ada. Nah, itu enggak apa-apa. Itu lebih bagus banget, nanti taruh sini terus dikompilasi aja, gambar-gambarnya itu dikompilasi itu. Oh, bener-bener tuh aktual gitu. Itu ya. Bukan aku, nah aku oke-oke aja. Berarti nanti yang maksudnya satu kelompok itu pengujinya sama semua atau beda, Bu? Ya, satu kelompok satu penguji. Satu kelompok satu penguji. Satu penguji berarti apa namanya, coach sama apa namanya? Satu juga. Coach sama mentor itu hanya mengamati saja nggih, mboten ikut menguji nggih. Kalau mentor itu nanti penguatan. Yang apa? Produknya Mas Hanan itu dibutuhkan benar-benar enggak? Nah, gitu loh. Kalau coachnya itu ikut menguji atau mboten, Bu? Tidak, tapi tetap menilai, Mas. Oh, okay. Nah, makanya tak kandani gitu. Nek aku orang sayang karo jenengan semua. Orang saya tak kandani kok nilaiku mampu tidak mampu, karena saya penilaiannya deskripsi. Nah, Mas Hanan tidak mampu karena melampaui waktu. Terus dadak goleki nyari-nyari sinyal. Dadak ganti device karena suaranya ra metu. Ngono nilaiku piye jan nek menurut jenengan? Jangan, Bu, yang bagus saja nih. Lah iya, makanya tak kasih tahu. Aku tuh nggak cerewet, nggak ini, karena saya berdasarkan pengalamanku, berdasarkan para penguji, mau tak kasih tahu. Mumpung ini masih ada waktu. Nah, kalau jenengan pokoknya aku ngene ya terserah, nanti nek bijine elek ya mbo. Ngono ta? Aku sekarang biji. Hanan mampu. Nah,
Ari sangat mampu karena deskripsinya gitu. Tidak mampu, kurang mampu, mampu, sangat mampu. Aku pilih biji sing ndi? Amat sangat mampu, Bu. Lah iya. Sangat mampu tapi jenengan telat. Ijo golek-goleki, suarane ra metu. Sinyale kuwi ndapundrup. Piye jan? Maca kabeh lho, maca siji-siji maca kaya wong orang kayak orang baca itu. Itu kan berarti paparannya presentasinya piye? Nah, ini tak bocorkan loh di kelompok ini. Jadi saya juga menilai, tapi penilaian saya deskripsi. Nanti mentor juga menilai juga. Sama dengan saya kalau mentor kayaknya ada kurang tidak mampu, kurang mampu, mampu sama-sama mampu. Tapi kalau penguji nanti punya deskripsi sendiri ya, poin-poin untuk ujiannya itu. Itu makanya tak kasih tahu. Wes ya, gitu ya. Nah monggo silahkan nanti diperbaiki, ditambahkan. Jadi data itu jangan jadi momok ya. Data itu boleh deskripsi kondisi awal ki piye sebelum dipakai aplikasi Canva kuwi piye siswane wis ngono wae lah, nggak harus kuantitatif ya, nggak harus prosentase. Nah, kualitatifnya dideskripsikan boleh. Itu ya. Oke. Iya, Bu. Oke, saya akhiri dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti lancar nggih, Bapak Ibu. Dan ini sudah final fix. Besok itu terakhir dikumpulkan. Ya. Mudah-mudahan lancar, sehat-sehat semua. Oke. Itu nggih, saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma. Sami-sami. Izin